Warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, izinkanlah saya untuk merangkan diri selaku pembicara pertama yang bertugas dalam memberikan definisi serta latar belakang dan juga argumen-argumen penting yang sekaitan dengan mosi kita kali ini. Perkenalkan, nama saya Febriansyah dari SMA Negeri 1 Kaluku. Pada kesempatan kali ini saya selaku tim pro sangat menyetujui mosi, yakni sebagai negara berkembang, Dewan ini tidak akan mengenakan strategi ekonomi biru. Nah, definisi dari mosi kita kali ini, saya mengambil dua definisi penting, yaitu yang pertama, apa sih itu negara berkembang? Nah, negara berkembang itu sendiri merupakan negara dengan kesejahteraan material tingkat rendah, di mana beberapa sektornya masih dalam tahap perkembangan. Nah, kemudian definisi kedua yang bisa kita bahas adalah apa itu ekonomi biru? Ekonomi biru itu sendiri adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Nah, ekonomi biru itu sendiri muncul dan dilatar belakangi oleh konsep ekonomi biru itu sendiri, yakni konsepnya merupakan konsep yang berupa mewujudkan keseimbangan antara beberapa aspek terkait dari ekosistem kelautan, yaitu ekologi dan juga ekonomi. Atau dengan kata lain deh, ekonomi biru tidak semata-mata melihat potensi kelautan dari ekonomi saja, namun menekan kepada vitalnya menjaga kelestarian hidup dalam ekosistem bahari. Nah, memang adanya ekosistem biru itu memang cukup bagus. Tapi apakah ada dampak negatifnya bagi negara Indonesia tercinta kita ini? Tentunya ada. Dampak yang bisa kita lihat contohnya, akan mudahnya investor asing masuk, kemudian sumber daya alam Indonesia kita belum memadai. Nah, ini hal yang mungkin harus kita perhitungkan juga. Itulah mengapa kita harus mendukung mosi ini, atau kita selaku tim pro mendukung mosi ini dalam substansi kita yang akan kita bahas ke depannya. Kemudian, mengapa kami selaku tim pro menyetujui mosi ini? Ini menurut saya adalah sebagai negara berkembang, kita pasti mengharapkan menjadi negara maju. Lalu bagaimana kita menjadi negara maju, bukan lagi menjadi negara berkembang? Menurut saya bukan tergantung kepada strategi ekonomi biru itu sendiri. Karena strategi ekonomi biru itu sendiri berdasarkan sifatnya atau berdasarkan definisinya adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan. Dan menurut saya itu sudah kita lakukan sejak zaman Majapahit, atau bahkan sudah kita lakukan sampai sekarang. Dan apakah hasilnya berbuah manis? Masih belum. Kemudian juga dia juga menjaga kelautan atau potensi maritim yang dimiliki suatu negara dengan memperhitungkan vitalnya menjaga kelestarian hidup dalam ekosistem bahari itu sendiri. Menurut saya juga kita selalu melakukan hal itu. Kita selalu membersihkan pantai, walaupun ada saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang kemudian merusak ekosistem laut dan sebagainya. Kemudian dalam argumen kami akan menjawab beberapa masalah sekaitan dengan kenapa kami mendukung mosi ini. Yang pertama, prosedur kami datang untuk menjamin bahwa jika ingin membuat negara ini berkembang, hal yang pertama yang harus dilakukan adalah meminimalisir adanya koruptor. Meminimalisir adanya koruptor ini adalah hal yang paling penting dalam memajukan negara kita. Tidak akan menjadi negara berkembang saja, kita akan menjadi negara maju jika koruptor ini bisa dihapuskan segera. Karena contohnya saja, koruptor ini biasanya mencuri uang negara bahkan sampai ratusan triliun rupiah. Ya tentunya itu saya yakin itu akan merugikan negara. Dengan ada strategi ekonomi biru sendiri menurut saya belum cukup. Nah, kemudian hal yang kedua yang harus kita perhitungkan, atau poin yang kedua yang harus kita perhitungkan, mengapa kita harus menyetujui mosi ini? Karena ada beberapa solusi seperti penghapusan koruptor atau peminimalisasi koruptor tadi. Ada beberapa solusi lain yang harus kita bahas. Contohnya, memperkuat pertahanan kelautan kita atau angkatan laut kita. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena masih ada saja kapal-kapal asing yang selalu masuk ke Indonesia kemudian mencuri sumber daya kelautan Indonesia. Yang menurut saya itu harus ditanggapi lebih tegas lagi untuk membuat negara kita negara maju. Kita tidak hanya berpatokan kepada ekonomi biru itu sendiri, karena ekonomi biru yang kita harapkan itu selalu kita lakukan dari zaman ke zaman. Definisinya selalu kita lakukan secara zaman ke zaman, selalu kita lakukan. Lalu apa yang kita harapkan dari ekonomi biru itu sendiri? Memang ada beberapa keuntungannya, namun kami selaku tim pro, mengapa kami menyetujuinya? Karena menurut kami itu masih belum cukup untuk membuat negara ini menjadi negara maju. Melainkan beberapa solusi yang sudah kami sampaikan dalam substansi yang telah kami sampaikan, kami singgung sebelumnya. Seperti pemberantasan koruptor, kemudian juga memperkuat ketahanan angkatan laut kita.
Kemudian juga kita harus peka terhadap orang-orang yang selalu merusak keseimbangan kesejahteraan Republik Indonesia untuk membuat negara kita ini negara maju. Contohnya, kita masih memiliki beberapa potensi-potensi lainnya, misalnya tambang, perkebunan, kemudian mungkin pariwisata, atau beberapa hal lain yang mungkin kita bisa gunakan sebagai alternatif dalam menunjang adanya negara kita menjadi negara maju. Jadi tidak hanya untuk adanya strategi ekonomi biru itu sendiri, karena strategi ekonomi biru itu sendiri menurut saya secara definisi kita sudah lakukan dari zaman ke zaman. Dan apakah ada hasilnya? Ya tidak ada, masih sama-sama saja, kecuali jika koruptor itu diberantas. Maka itu solusi yang bisa kami berikan, solusi yang paling tepat yang bisa kami berikan sejalan dengan perkembangannya negara kita. Dan tentunya kita ingin negara kita meningkat, bukan? Tentunya itu akan selalu menjadi impian kita semua. Maka dari itu argumen kami datang atau prosedur kami datang untuk menjawab itu semua. Kami ingin membuat negara Indonesia tidak hanya menjadi negara berkembang lagi. Dan kami juga berharap pada saat mungkin kedepannya kita sudah menjadi negara maju, tidak hanya menjadi negara berkembang seperti saat ini. Nah, maka dari itu kesimpulan yang dapat kami berikan adalah di dalam membuat negara menjadi berkembang, menjadi negara maju tidak hanya menjadi negara berkembang, kita harus mengikuti segala prosedur seperti penghapusan koruptor tadi, kemudian juga beberapa aspek-aspek lainnya seperti memperkuat pertahanan negara dan juga sebagainya. Nah, dari simpulan-simpulan kali ini kita bisa mengetahui betapa pentingnya kita setuju dengan argumen ini. Mungkin masih banyak sekali hal-hal yang kurang dari strategi ekonomi biru itu sendiri yang harus kita tanggulangi. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Mungkin jika ada kesalahan baik itu perilaku dan tindakan, mohon dimaafkan. Dan saya akhiri penyampaian kali ini atau argumen kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua.